Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Allah sudah semangat semua ya. Nah sekarang Bul mau tanya kabarnya kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Dan kita juga harus selalu bersyukur. Kemudian sebelum pelajaran hari ini kita mulai, Bu Lulu minta Mbak Tasya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Yuk Mbak Tasya. Siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa yang kita inginkan hari ini, apa yang kita mau, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nah sebelumnya Bu Lulu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Linda, Nazaria, Nova. Nah hadir semua ya. Nah selanjutnya ada yang masih ingat tidak pelajaran minggu lalu kita belajar mengenai apa? Nah Zahra? Nah betul, berarti minggu lalu kita belajar tentang struktur dan kaidah teks cerita inspiratif. Kemudian kaidah kebahasaannya, siapa yang masih ingat? Nah Linda? Ya? Dan kalimat majemuk setara dan bertingkat itu adalah materi yang minggu lalu. Sebelumnya Bu Lulu akan memberitahu bahwa KD yang harus kalian tempuh hari ini adalah mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian dengan memperhatikan struktur cerita inspiratif dan aspek kebahasaannya. Kemudian tujuan pembelajarannya, yang pertama nanti kalian akan merancang bagaimana cara menulis cerita inspiratif. Kemudian keterkaitan materi hari ini dengan materi minggu lalu masih sama. Kalau minggu lalu kalian belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaannya, kalau hari ini kalian akan belajar tentang menulis cerita inspiratifnya. Manfaatnya, apa saja sih manfaat yang kalian dapatkan dari kalian belajar teks cerita inspiratif? Ada yang tahu? Oh Mbak Lia, ayo Mbak Lia. Untuk memberikan inspirasi dan motivasi dalam waktu luang. Kemudian selanjutnya kalian nanti akan Bu Lulu terangkan atau bagaimana langkah-langkah dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama nanti Bu Lulu akan menayangkan sebuah video. Bu Lulu akan menampilkan sebuah video cerita inspiratif. Nanti setelah berdiskusi, nanti kalian akan mempresentasikan di depan hasil pekerjaannya kalian, kemudian kelompok lain akan menanggapi dari pekerjaan kelompok yang tadi yang presentasi. Sudah paham anak-anak? Nah, sekarang Bu Lulu akan menayangkan sebuah videonya. Nah, itu tadi contoh dari sebuah kisah inspiratif ya. Tadi kalian kan sudah mengamati, sudah menonton, bahkan tadi yang khusyuk sekali ya. Sepertinya kalian paham apa yang tadi sudah kalian tonton. Mungkin apa pesannya yang ada di video tadi? Ada yang tahu pesannya apa? Nah, Mbak Tasya? Untuk selalu berusaha. Kemudian? Nah, berarti katanya Mbak Tasya kita harus selalu berusaha walaupun kita gagal, dan kita harus mencari cara yang lain supaya tidak melakukan kegagalan kembali ya. Jadi kita semakin tahu kesalahannya kita, dan kita akan juga semakin tahu ya bagaimana caranya mencari solusinya ya. Itu tadi solusi atau tadi kesimpulan atau tadi pesan yang tersirat dalam video tadi. Kemudian
Selanjutnya Bulu akan menayangkan sebuah PPT. Siapa yang mau membaca? Ya, Linda. Bagaimana menginspirasi cerita dapat meninggalkan jejak membawakan dan aha kepada pembaca. Kedua, menyentuh nafsu hati dan pikiran pembaca akan mendengar agar tetap semangat menjadi lebih baik, berubah dan bertulis yang hidup dalam hidup. Tiga, cerita menjadi mengalami meski berpaham mendalam. Menulis cerita inspiratif selain bermanfaat bagi orang lain, juga bermanfaat untuk mengembangkan diri sendiri. Nah, jadi bagaimana menulis cerita inspiratif? Cerita dapat mengunggah perasaan jika satu, membawakan momen aha kepada pembaca. Maksudnya aha ini seperti apa? Yang menarik. Orang membaca judulnya sudah tertarik, oh maka orang itu akan membaca ceritanya kamu. Kemudian yang keempat, bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan dan akhir cerita. Contohnya tadi kan kalian sudah mengembangkan, sudah mengeliskan semua apa saja rancangannya. Kemudian kalian tentukan, oh ternyata yang aktivitas 1, 2, dan 3 ini termasuk yang kegiatan awal. Yang ke-4 sampai ke-9 misalkan itu yang termasuk pengembangan. Kemudian yang akhir cerita, biasanya akhir cerita itu kan ada kesimpulan kan. Kemudian ada nilainya, berarti itu termasuk di akhir cerita. Biasanya itu termasuk di koda ya. Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, sebentar lagi kalian nanti Bulu akan jelaskan prosesnya atau proyek yang harus kalian lakukan. Yang pertama nanti kalian tuh merancang peristiwa-peristiwa yang harus kalian tentukan di cerita inspiratifnya. Kalian rancang semua apa saja peristiwanya, kemudian kalian tulis. Kalau sudah merancang, kalian kembangkan menjadi sebuah tulisan. Ya, kalian susun semuanya menjadi tulisan dan jangan lupa harus kalian tentukan atau kalian perhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya, paham? Nah, kalau sudah paham semua, bentar lagi Bulu bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Untuk kelompok 1 itu ada Sita, ada Zahro, ada Tasya, ada Aisyah, dan ada Linda. Untuk kelompok 2 ada Alia, ada Zahra, ada Amel, ada Nova, dan ada Sita. Ada yang ditanyakan? Ya. Oh iya, Zahro. Enggak, ini 1, 2 ini gitu. Ada yang tanyakan lagi enggak? Enggak. Ya? Ya, ini sudah cerita. Tinggal kalian analisisnya aja. Ya, analisisnya. Ya? Nggak usah kita langsung dituliskan coret-coret di sininya, mana tadi ininya sudah, kalau di bawahnya juga dapat, di belakang juga dapat ya. Nah, jadi dalam berdiskusi itu nanti kalian saling sumbang-menyumbang dalam kata-katanya ya. Jadi supaya ceritanya itu lebih menarik lagi. Jadi jangan dipasarkan pada hanya satu anak saja. Jadi yang lainnya itu juga berkolaborasi. Paketnya halaman berapa itu? Jadi buku paketnya itu ada di halaman 148. Nah, di situ kalian bisa dibuka ya, di halaman 148 di buku paketnya.
Itu banyak referensi atau contoh-contoh teks cerita inspiratif. Kayaknya ada yang mengantuk ini, misal Mbak Hani ngantuk ya, jadi ice breaking dulu ya, berdiri supaya apa? Supaya semangat ya, yuk ice breaking dulu. Mbak Hani lagi ngantuk, supaya tidak ngantuk kita ice breaking dulu ya. 2 kali bisa semangat. 2 Sudah? Sudah semangat lagi? Nah, kamu sudah ngantuk? Sudah ya? Ya, dikerjakan lagi, dilanjutkan lagi. Sudah? Ya, untuk kelompok mana dulu yang akan tampil di depan? Kelompok 1. Ya, siapa kelompok 1 perwakilan dari kelompok 1? Ya, ayo Mbak Linda. Ya, beri semangat buat Mbak Linda dulu. Ya, suaranya yang keras ya Mbak Linda. Tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan, sudah menceritakan pengalamannya ya, kayaknya seru ya. Nah, tadi si kelompok 1 temanya tentang cinta ya. Kalau sudah masalah cinta, kalian dari awal sampai akhir sudah cepet nulisnya ya. Kemudian bagaimana tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3 menanggapi dari kelompok 1? Sudah lengkap semua. Terus tadi ceritanya bagaimana? Sudah ada nilai-nilainya ya? Nah, berarti dengan adanya cinta kita tidak pantang menyerah ya, dan tetap harus terus semangat. Kemudian untuk kelompok 2 ada tanggapan lagi untuk kelompok 1? Tidak ada? Bentar, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, silakan duduk Mbak Linda, karena tadi kelompok 1 semuanya sudah, ceritanya sudah detail, maka Guru kasih nilai 100 untuk kelompok 1. Kasih tangan kelompok 1 ya. Nah, tadi kalian kan sudah bercerita, ternyata secara tidak langsung kalian tuh dengan mudahnya ya untuk menulis ya. Karena apa? Karena bahan-bahannya dalam bercerita kalian tuh sudah ada. Nah, pembelajaran hari ini siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa? Yo, Firahma. Belajar menulis cerita inspiratif. Terus bagaimana langkah-langkah dalam menulis cerita inspiratif. Tadi betul sudah, tadi yang sudah diberitahu sama Mbak Firahma bahwa hari ini kita belajar menulis cerita inspiratif. Langkah-langkahnya yang pertama kalian tentukan temanya, kemudian amanatnya, kemudian di situ sasaran pembacanya ke siapa, kemudian rancang peristiwanya, kemudian kamu menentukan mana yang termasuk rancangan atau peristiwa awal, kemudian di bagian pengembangan dan di bagian akhir. Nah, setelah kalian bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, Bu Lulu pengen tanya sama kalian bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Asik Bu, terus ada yang angkat tangan. Nah, seru, terus asik, kemudian lagi tidak membosankan, kemudian lagi saya bisa menuangkan cerita saya Bu ya dengan tulisannya. Akhirnya saya jadi plong ya. Kemudian untuk tindak lanjutnya tadi karena kelompok 1 dalam mengerjakannya sudah semuanya sudah benar, maka nanti kelompok 1 bisa membantu kelompok 2 dan kelompok 3 untuk mengerjakan yang masih belum benar tadi ya, masih banyak salahnya itu ya. Nah, kemudian juga untuk materi selanjutnya kalian nanti akan belajar mengenai teks persuasif, sudah ganti tema lagi ya. Sebelumnya Bulu kepengen kamu semangat dulu. Bulu kalau bilang spensi pasti kalian sudah tahu jargonnya kan? Bulu bilang spensi